akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Isu internasional itu sedikit dan sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan saya pernah mendapatkan pertanyaan isu internasional dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Tetangganya Pak Yusuf ini, di Bukit Tinggi Pak Yusuf. Oke, bukan Sawalunto Pak, ini Bukit Tinggi. Beliau Sawalunto. Di Bukit Tinggi bertanyanya tentang isu global. Betul-betul isu global. Soal pertahanan sudah sampai saya melongo gitu. Ini luar biasa nih. Memang udah orang masyarakat Minang dari dulu sudah global pandangannya. Barangkali itu. Dari keluarga Agus Salim mungkin ya. Tapi of all places itu saya ingat yang saya ditanya itu di sana. Dan hari ini berbicara di CSIS terkait ini ya memang relevansinya tinggi, very credible institution. Dan terima kasih, kami juga merasa terhormat ada begitu banyak yang mulia para duta besar yang menyempatkan hadir. It is indeed a privilege and honor. We're very delighted that you all are, allocating your time, your busy schedule to attend this very important session organized by CSIS. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan para dubes-dubes ini yang khusus hadir di sini. Nah, saya akan mulai dengan bercerita mungkin Pak. Saya di kantor masih jadi ngurusin kampus 2011. Duta besar Kanada membuat appointment untuk diskusi. Kita waktu itu sering ngobrol diskusi, itu masuk di sini CSIS, Cermat Tema Internasional. Nah, Pak Dubes dari Kanada ini mau datang. Nah, saya kalau terima ada tamu mau datang, saya minta tolong dilihatin CV-nya. Paling tidak saya tahu sebelum beliau udah sampai apa nih CV-nya. Saya baca CV-nya Dubes Kanada ini. Lalu tertulis di situ disertasinya adalah The Spirit of Bandung and Independence Movement Across Africa. Jadi unik juga ini. Jadi ketika dia datang saya tanya, Pak Dubes gimana ceritanya disertasi Bapak kok tentang Spirit of Bandung, Deklarasi Bandung. So dia cerita, saya baru lulus sarjana menjadi diplomat muda, ditempatkannya di Afrika. Kemana saja saya berkeliling dan bertemu, semua orang menyebut Bandung, Bandung, Bandung. Apa ini Bandung kata dia. Sebagai orang yang dari Kanada, apa itu Bandung? Dan kemudian dia mencoba membaca, ternyata mereka cerita betapa inspirasi dari peristiwa Bandung itu luar biasa. Dan saya ketemu kira-kira 2011, itu 56 tahun sesudah peristiwa Bandung. Lalu di tahun 2015 peringatan 60 tahun KA. Saya dapat tugas di situ, among tamu Pak. Among tamu siapa? Kepala-kepala negara yang datang. Nah kebetulan saya dapat among tamunya itu pas ada dari Afrika Selatan, ada yang bagian meja saya nih. Jadi saya ngobrol dengan mereka, lagi-lagi mereka cerita. Kami tidak hadir, tapi cerita dari orang tua generasi sebelumnya tentang konferensi Asia Afrika itu luar biasa. Bahkan yang di sebelah saya itu dari Afrika Selatan dia cerita, Nelson Mandela semula mau berangkat. Tapi mereka waktu itu memutuskan, kalau Nelson keluar dia mungkin gak pernah bisa kembali lagi. Jadi karena itu diputuskan Nelson tidak pergi. Dan benar 5 tahun kemudian Nelson ditangkap dan baru dibebaskan 29 tahun kemudian. Apa yang terjadi Pak? Saya merasakan ditunjukkan ketika Indonesia hadir, ketika Indonesia aktif dan tidak transaksional, kita hadir memikirkan dunia, maka dunia mengingat dan dunia menetapkan kita sebagai referensi. Itu dilakukan di sana. Apa katanya? Kami kagum karena Indonesia merdeka sendiri. Yang kedua, kami kagum dengan ratusan bahasa dan utuh. Kami kagum dengan bangsa yang punya satu bahasa bersama. Kami sulit akur di sana. Ini cerita masalah itu. Menggunakan kita sebagai rujukan. Ini satu peristiwa yang saya alami yang menunjukkan bahwa ketika kita menyadari kami warga dunia itu berdampak. Yang kedua, pengalaman pribadi. Saya sekolah di Jogja. Seperti Pak Harican tumbuh di Jogja,
kuliah di Jogja, SMA, saya dapat kesempatan mengikuti pertukaran pelajar. Tentu bahasa Inggrisnya masih abrakadabra, namanya juga anak SMA kelas 2. Berangkatlah saya pertukaran pelajar ke Amerika, dapat tempat di Milwaukee. Apa yang terjadi? Muncul kesadaran, saya warga Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Oke. Lalu peristiwa yang saya alami ketika 2011 itu peristiwa di mana Indonesia dan pemimpin-pemimpin di Indonesia, Ali Sastroamidjojo, kemudian Soekarno dan generasinya menempatkan Indonesia sebagai warga dunia, bukan sekedar sebuah entitas terlepas dari dunia, bagian dari komunitas dunia. Dan ketika perasaan itu ada, maka kita berkiprahnya 3 level. Nah, kenapa saya sampaikan ini di awal? Sebelum kita bicara technicalities tentang policy, menurut saya yang paling fundamental yang harus dikembalikan di dalam bangsa ini dan negara ini adalah kesadaran kolektif bahwa Indonesia, warga Indonesia adalah warga Indonesia dan warga dunia. Dan kepemimpinan selalu berbicara tentang dunia kita berpartisipasi, tidak absen, tidak menjadi penonton, dan tidak memandang dunia semata-mata sebagai tempat lain tempat kita bertransaksi. Tapi kita anggota dari sebuah manusia ke masyarakat, kemanusiaan yang selalu harus terlibat. Paradigma ini yang ingin kita kembalikan di dalam perjalanan ke depan Republik ini. Jadi sesudah kita bicara paradigma itu, baru nanti bicara tentang apa policy-policy-nya. Jadi ketika tadi bicara brand of Indonesia dan lain-lain, karena kami ingin pandangan menjadi bagian dari dunia itu adalah sesuatu yang inherent. Kami merasakan juga Pak ketika kami bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta, Jakarta ini kota terbesar di belahan selatan bumi. The largest megapolitan in the southern hemisphere is Jakarta. Tapi di begitu banyak forum kota dunia, Jakarta is very consistent in its absenteeism dalam kehadiran. Di seluruh konsisten kita. Jadi ketika kemudian 2017 kami mulai hadir, itu disambutnya seperti, akhirnya Jakarta datang lagi di klub-klub ini. Karena Jakarta betul-betul tidak menjadi bagian. Ada C40, World City Summit, berderet. Itu Jakarta gak pernah menjadi bagian dari itu. We are big and we are nowhere. Lalu saya kumpulkan teman-teman di jajaran, saya bilang ini seperti kita ini warga kampung, rumahnya nomor 4 terbesar di dunia, selalu bayar iuran kampung, tapi kalau rapat gak pernah ikut datang. Tapi tertib, rapi, tidak mengganggu stabilitas kampung. Cuman kita gak pernah ikut di dalam rapat-rapat kampung. Cuman kita gak mengganggu. Gak boleh lagi. Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton di samping. Indonesia sudah harus aktif dan Indonesia harus di-recognize. Bukan hanya sebagai sebuah negara besar, tapi negara yang bisa jadi referensi. Nah, perjalanan itu kemudian slide tadi sudah ditunjukkan ya. Kita ada 2 slide bahasa Indonesia bahasa Inggris. Silakan Bapak Ibu pilih. Saya ingin sedikit mulai dengan gambaran perjalanan ke depan. Ini pakai ini ya, klikernya ya. Dioperasikan atau saya jalankan di sini? Oke, saya jalankan di sini. Jadi Bapak sekalian, ini adalah slide yang kami buat untuk menggambarkan perjalanan kita sebagai negara, sebagai bangsa. Dimulai tahun 28, kita menyatakan satu bangsa, itu satu yang pertama. Satu yang kedua jadi satu negara, tahun 45. 17 tahun kemudian. Tapi waktu itu kita masih fase transisi federasi. Baru tahun 50 kita menjadi satu NKRI. Jadi kalau hari ini bilang NKRI harga mati, itu bukan 45 sebetulnya Pak. Karena NKRI-nya baru tahun 50. Soekarno dalam peringatan 17 Agustus tahun 50 mengatakan, ini proklamasi yang kedua. Karena bulan April dideklarasikan satu negara integral, bulan Agustus dinyatakan itu satu yang ketiga. Satu yang keempat, ya kita tahu deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa satu tanah dan air. Sebelumnya hanya tanah, airnya
Tidak. Tapi perjuangannya panjang sampai UN Close tahun 82. Jadi satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Nah, yang kelima ini visi kita. Satu kemakmuran. Satu kemakmuran. Kenapa? Karena ketimpangan hari ini luar biasa. Bapak Ibu, saya nggak bawa datanya di sini, tapi penting untuk disadari. Jawa, Sumatera, Human Development Index 20 provinsi ini dibandingkan dengan seluruh wilayah di Indonesia selisihnya 10 tahun. Jadi angka Human Development Index di Jawa dan Sumatera 10 tahun lalu itu sama dengan angka Human Development Index di seluruh Indonesia hari ini. Telatnya gapnya 10 tahun. Balkanisasi yang kita lihat dulu, kita lihatnya etnik, suku, agama, ras, bahasa. Underlyingnya adalah economic disparities. Kosovo, Slovenia, itu semua, Herzegovina, itu economic disparities yang luar biasa. Karena itu kami melihat untuk Indonesia utuh ke depan, kita harus menjaga agar Indonesia menjadi satu kemakmuran. Itu istilah yang kami gunakan. Kapan? Tahun 2045. Jadi 2045 itu, Pak Jesman kalau boleh lihat pakai term ekonomi, itu bukan kita mencapai pendapatan per kapitanya berapa atau GDP kita berapa, bukan. Tapi kita menjadi satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Nah, dengan pandangan itulah, maka kemudian kita melihat Indonesia menjadi bagian dari tantangan global. Kita menyaksikan tantangannya sudah lama dan kita punya beberapa. Satu yang kita sama-sama saksikan nih. Kita ada peningkatan ketegangan global. Itu kita sama-sama sadari. Bergerak dari unipolaritas menjadi multipolar. Kemudian kita sadar dinamikanya geopolitik beralih ke Asia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ini dinamika sekarang. Dan ancaman pun mengalami transisi. Jadi bukan lagi konvensional, tapi sudah multidimensi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hibrida. Artinya ada cyber, online propaganda, economic coercion. Jadi tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih luas daripada yang dulu kita lihat. Yang kedua, tantangan kedua. Jadi satu adalah bergeraknya ketegangan global, yang kedua ekonomi yang melambat. Kita menyaksikan bahwa perlambatan ini mungkin akan berjalan terus di waktu-waktu ke depan. Dan ada potensi arus modal ini berbalik, terutama karena melonjaknya suku bunga yang ada di Amerika. Dan kemudian kita menyaksikan juga potensi disrupsi global teknologi, di mana rantai produksi atau global supply chain dan teknologi mengalami disrupsi yang cukup serius. Dan kita menyaksikan juga ada perubahan demografi ke arah aging society. Kemudian aspek ketiga yang juga bergeser. Kita menyaksikan tantangan global terkait dengan iklim. Kalau kita lihat di sini, tantangan iklim yang cukup besar, climate crisis ini. Kami mengistilahkannya bukan climate change lagi, tapi sudah menjadi climate crisis. Dan kita menyaksikan adanya potensi climate injustice, di mana banyak masyarakat industri yang sudah maju, yang memicu krisis, tapi dampak dari ini semua dirasakannya secara global yang belum tentu memicu krisis itu sendiri. Dan kita menyaksikan adanya komitmen-komitmen global terkait penanganan iklim krisis iklim ini, tapi target di tiap negara justru belum jelas eksekusinya seperti apa. Lalu yang berikutnya, tantangan berikutnya, regresi demokrasi. Ini seluruh dunia kita mengalami, di mana demokrasi itu backsliding, ada penurunan kualitas demokrasi. Dan kalau kita lihat pilar demokrasi trust di banyak negara, trust itu mengalami penurunan. Padahal dalam assessment kami, non-demokrasi itu pilarnya fear. Tanpa fear, non-demokrasi tumbang. Kalau demokrasi, pilarnya trust. Tanpa trust, demokrasi deteriorating. Dan hari ini kita menyaksikan
adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi di berbagai negara. Mudah-mudahan kita nggak mengalami itu. Mudah-mudahan ada restorasi trust yang segera bisa dilakukan. Kemudian ada kecenderungan masyarakat ini tidak juga terdidik sebagai warga dunia, tapi memandang dirinya sebagai warga setempat saja. Nah, bagaimana dengan potret politik Indonesia hari ini? Kami mencoba melihat salah satu tantangan yang menurut kami perlu dilihat adalah bagaimana Indonesia menghadapi itu semua. Nah, berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional. Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia. The Economist, ini saya kutip di sini, The Economist menggambarkan, Jakarta Post, mohon maaf Pak Yusuf, ini dari Jakarta Post Pak Yusuf. Jadi Jakarta Post juga mengatakan hari yang ya tonnya sama, kira-kira. Bahwa kita mengejar kepentingan sempit di dalam berhubungan internasional. Bahkan ketika kita lihat peristiwa invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita bicaranya pun mengamankan mata rantai suplai pangan kita. Gitu. Nah, ini kan soal lebih besar daripada soal pasokan pangan. Gitu. Pertemuan pemimpin global tahunan. Global tahunan. Kita di mana? Di situ. Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan kami warga dunia dan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi salah satu terbesar di dunia, punya agenda 1, 2, 3, 4 untuk dunia yang harus jadi perhatian. Jadi kami melihat ini sebagai masalah ini. Kalau kita transaksional seperti ini. Nah, dengan konsekuensi, dengan itu apa yang terjadi kemudian sebagai konsekuensi? Kita menyaksikan konsekuensinya. Indeks kekuatan di Asia kita mengalami stagnansi atau menurun. Asia Power Index Score Indonesia dari tahun 2018 ke 2023 itu 19,8 menjadi 19,4. Padahal untuk negeri sebesar ini, sumber daya sebesar ini, rasanya skor Indonesia harusnya lebih baik. Bahkan kita ini lebih rendah daripada Singapura skor kita. Singapura itu 25, kita 19. Kemudian Global Soft Power Index, Indonesia duduk di posisi 41. Kemudian berubah menjadi 45 di tahun 2023. Padahal kita ini negara dengan ekonomi terbesar nomor 16 di dunia. Jadi kita ini harusnya sudah berada di klubnya yang besar-besar. Tidak berada di klub yang kecil. Nah, itu potret globalnya. Tapi karena tidak ada partisipasi di global, maka tuntutan dalam negeri untuk deliver juga menjadi menurun. Kewibawaan kita di dunia internasional itu harus ditopang dengan credibility atas kebijakan domestik. Kan tidak bisa kebijakan internasional tanpa ditopang oleh kondisi domestik yang baik. Kita bicara tentang kemanusiaan, tapi di sini abuse of human right. Nggak bisa. Kita bicara tentang kesetaraan kesempatan, tapi di sini non demokrasi. Nggak bisa. Domestiknya konsekuensinya kita menurun juga. Apa yang terjadi? Indeks demokrasi kita turun. Indeks persepsi korupsi kita turun. Indeks kebebasan kita turun. Jadi secara skala ekonomi kita besar, kita berada di klub negara-negara besar, bagian dari G20, tapi agenda-agenda dasar negara maju dan besar itu tidak menjadi bagian dari kita. Karena kita nggak ngobrol di situ, bukan bagian of the club. Nah, ini yang menurut kami harus dikoreksi ke depan. Nah, lalu bagaimana mengkoreksinya? Nah, kalau koreksinya nanti tanya pakar-pakarnya. Kami tidak ingin menganggap bahwa kalau pegang kewenangan berarti tahu semua urusan. Tapi kami gambarkan beberapa hal yang mungkin perlu jadi pikiran. Nanti ketika menyusun, we will be very kolaboratif. Kami tidak ingin pendekatan formulasi kebijakan menjauhi proses teknokrasi. Teknokratik proses harus lead sequence dari pengambilan kebijakan. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan
kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan.